Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naberi Oktaria dari Sistem Informasi Bilingual A angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan materi mengenai yang pertama, yaitu kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, kesimpulan dari membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, jadi di sini saya akan mengambil contoh dari proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Masuk ke materi yang pertama, yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah belum optimalnya proses pengolahan data perpustakaan. Mengapa ini dikatakan belum optimal? Karena proses yang dilakukan sebelumnya, sebelum menggunakan web sistem informasi ini adalah dilakukan secara manual, seperti pengolahan data buku, pengolahan data siswa, dan proses peminjaman serta pengembalian buku, sehingga mengakibatkan kurang akurat, efektif, dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, maupun tenaga. Yang kedua, masih rawannya kerusakan atau kehilangan data dalam pengolahan data perpustakaan sekolah. Ketiga, sistem laporan data peminjaman dan inventaris buku yang belum terkelola dengan baik karena belum terkomputerisasi. Yang keempat, belum ada media atau sistem informasi di dalam perpustakaan yang bisa diakses setiap saat oleh siswa dan siswi di SMK sebagai fasilitator dalam menyampaikan informasi mengenai perpustakaan sekolah. Di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta sendiri memiliki jumlah koleksi buku yang banyak. Menurut catatan bulan Januari, terdapat 438 buku yang ada di perpustakaan tersebut. Begitu juga siswa-siswi di sekolah yang meminjam untuk kebutuhan pembelajaran di dalam maupun luar kelas, membuat regulasi perpustakaan sekolah menjadi sulit didata. Sudah 13 kali di tahun tersebut terjadi kehilangan koleksi buku karena data peminjaman yang kurang dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang menjadi guru sekaligus penjaga perpustakaan di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, diketahui bahwa proses regulasi perpustakaan memiliki beberapa kendala, di antaranya yaitu kesulitan dalam mencari buku yang diinginkan karena banyaknya jumlah buku dan tidak ada penempatan nomor buku. Kemudian pendataan koleksi buku, pengelolaan peminjaman, serta pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual. Ketidakoptimalan pelayanan di perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 juga disebabkan hanya terdapat seorang petugas yang dapat melayani siswa yang akan melakukan transaksi sirkulasi. Hal ini dikarenakan perpustakaan belum memiliki petugas tetap, sehingga pustakawan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 itu adalah petugas sekaligus guru yang mengajar. Kemudian tidak jarang siswa mencatatkan peminjaman bukunya sendiri karena tidak ada yang menjaga perpustakaan. Kondisi ini memungkinkan siswa untuk meminjam lebih dari jumlah maksimal peminjaman, yaitu satu buah buku untuk pembelajaran di kelas. Selain itu, pendataan terhadap buku-buku baru juga jarang dilakukan karena kesibukan kegiatan petugas perpustakaan yang memiliki kewajiban juga sebagai guru di SMK Muhammadiyah 1. Pada perkembangan teknologi informasi sekarang ini, seharusnya memberikan dampak dalam pengelolaan perpustakaan. Tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran. Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan pengetahuan harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Beberapa pertimbangan tentang alasan perpustakaan
memanfaatkan teknologi informasi komunikasi antara lain, yaitu yang pertama, tuntunan terhadap kuantitas dan pelayanan perpustakaan. Kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. Ketiga, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Keempat, tuntutan terhadap efisien waktu. Dan kelima, keragaman informasi yang dikelola. Jika perpustakaan belum terkomputerisasi atau belum dilakukan pengembangan secara web, maka yang terjadi adalah akan terjadinya penyebab atau masalah-masalah ini secara terus-menerus. Kemudian pengembangan yang diharapkan dari pengembangan ini adalah yang pertama, yaitu kecepatan pengelolaan yang lebih besar. Kedua, ketepatan dan konsistensi yang lebih baik. Ketiga, pencapaian informasi lebih cepat. Keempat, keamanan yang lebih baik. Dan kelima, mereduksi atau mengurangi biaya. Teknologi informasi yang dikembangkan menggunakan layanan berbasis web diharapkan memberi kemudahan baik untuk karyawan maupun pengunjung perpustakaan. Selain itu, sistem akan diterapkan secara offline guna mempermudah pihak sekolah dalam proses instalasi dan perawatan lebih lanjut. Dengan sistem informasi ini diharapkan akan mempermudah pelayanan dan akses informasi serta pengelolaan data perpustakaan, seperti mempermudah pencarian buku atau katalog peminjaman dan pengembalian koleksi buku serta pembuatan laporan, sehingga akan diperoleh efisiensi pekerjaan staf perpustakaan dalam pengelolaan buku perpustakaan, penyajian informasi yang lebih mudah dan interaktif, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna layanan perpustakaan maupun kepada pustakawan yang menghandle perpustakaan tersebut. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu organisasi proyek. Organisasi proyek ini dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu jadwal untuk setiap aktivitas, yaitu menentukan kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus sudah selesai. Yang kelima, mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Untuk anggaran dan sumber daya ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Yang keenam, mengestimasi waktu, biaya, performansi penyelesaian proyek. Berikut ada diagram WBS dari pengembangan proyek perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Work Breakdown Structure atau WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis atau biar menjadi berurutan. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Tujuan dari pembuatan diagram WBS ini juga yaitu yang pertama, mengurangi kompleksitas yaitu dengan adanya WBS, aktivitas atau task yang dipecahkan menjadi unit-unit kecil, sehingga dalam penyelesaian aktivitas tersebut kompleksitasnya dapat dikurangi dan lebih memahami detail aktivitas. Selanjutnya, fasilitas penjadwalan dan pengendalian lebih teratur dan selanjutnya menjembatani ruang lingkup proyek dengan rencana proyek. Dan terakhir, estimasi biaya dan penyusunan anggaran
pengalokasian biaya untuk melakukan setiap unit atau kegiatan lebih jelas dengan menggunakan diagram WBS ini, sehingga mengurangi kemungkinan resiko over budget atau terbuangnya dana dengan sia-sia. Selanjutnya masuk ke materi membuat estimasi perkiraan anggaran data proyek sistem informasi. Di sini merupakan estimasi atau perkiraan anggaran dana dari proyek sistem informasi perpustakaan berbasis web. Penyusunan anggaran di sini berarti merinci alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan dengan jadwal penggunaan, yang diiringi dengan jadwal penggunaannya. Anggaran ini nantinya akan menjadi tolak ukur pengendalian kinerja kegiatan. Output dari proses ini adalah dokumen anggaran biaya proyek serta rencana penarikan. Kuantitas dan sumber daya diidentifikasi atau dilanjutkan dengan estimasi keperluan biaya guna pengadaan sumber daya bersangkutan yang dinyatakan dalam satuan uang. Mengadakan perkiraan biaya termasuk mengkaji atau menjadi alternatif terbaik dari segi biaya. Output dari proses ini ialah dokumen yang berisi perkiraan biaya proyek beserta penjelasan yang diperlukan. Seperti di sini, yaitu ada wawancara yang sumber daya manusia yang bersangkutannya ada 3 orang, yaitu analisis sistem, pustakawan di sekolah yang bersangkutan, dan dokumentator. Di sini ada biaya-biaya yang diperlukan dalam selama proses wawancara berlangsung, misalnya yaitu jumlah honor, nama alat yang digunakan, serta jumlah dan harga. Serta dapat dimasukkan juga transportasi yang digunakan dalam proses wawancara ini. Perencanaan anggaran proyek juga meliputi jenis dan kuantitas sumber daya, seperti peralatan dan material yang digunakan guna melaksanakan pekerjaan sesuai dan lingkup proyek. Output dari proses ini ialah catatan atau daftar jenis sumber daya yang diperlukan, serta kuantitas masing-masing komponennya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari segi penyampaian ataupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.